Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan apa kata firman. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita kalau semua yang kita butuhkan itu Allah telah melakukannya, mengerjakannya di dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi Allah melakukan semuanya melalui Yesus Kristus. Itu berarti ketika saudara dan saya, orang percaya, ingin mengalami kesembuhan, dia harus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dia ingin mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan, dia harus bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Paulus, dia adalah orang yang paling hina dari segala orang kudus, tetapi dia bersyukur oleh anugerah kasih karunia Allah, dia dipercayakan untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan Yesus Kristus itu tersembunyi berabad-abad, tidak diketahui. Tetapi Paulus mengatakan dia bersyukur apa yang menjadi rahasia tersembunyi berabad-abad, dia bisa menyatakan itu bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, oleh karena itu, apa yang Paulus sampaikan kepada umat Tuhan saat itu, orang-orang bukan Yahudi, dia merindukan agar mereka tidak saja mengetahui, tetapi biarlah mereka membangun kehidupan mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena hanya dengan percaya kepada Yesus, apa yang mereka dengar itu akan menjadi realita di dalam kehidupan mereka. Nah, ayat ini ingin mengajak saudara dan saya, apapun masalahmu hari ini, apapun situasimu saat ini, mungkin engkau ada dalam masalah, engkau ada dalam kesusahan, engkau ada dalam situasi-situasi yang sulit bagimu, saya ingin katakan, temuilah Yesus Kristus di dalam hidupmu. Mungkin kau akan bertanya, bagaimana saya cara menemui Yesus? Apakah saya harus berdoa? Saya katakan tidak saja sekedar berdoa, tapi pastikan firman Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Firman Tuhan mendapat tempat di dalam kehidupan saudara. Firman yang saudara dengar tersingkap bagi saudara, itu yang membuat saudara bisa hidup, mengalami kehidupan Yesus Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga ketika engkau berdoa, engkau akan berdoa karena engkau punya pengertian dan engkau punya kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya doamu didengar Tuhan dan akan dijawab oleh Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjalani hari-hari hidup kita, bangun terus kesadaran kita akan Yesus Kristus, karena semua yang kita butuhkan Allah telah mengerjakannya itu melalui kehidupan Yesus Kristus. Hanya dengan memberikan hidup kita dibangun, didewasakan di dalam firman, mendengarkan firman, melakukan apa kata firman Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan kita akan mendapatkan apa yang telah Allah rancang dalam hidup kita. Dan itulah kemenangan kita. Sehingga itu tidak lagi menjadi rahasia bagi kita, tetapi itu akan tersingkap di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita,
yang mendengarkan firman selalu memiliki hati yang terbuka dengan firman, supaya Tuhan akan mengerjakan hidupmu lebih cepat, dan Dia akan membuat engkau semakin melihat Tuhan itu jelas di dalam hidupmu, sehingga engkau akan mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman, sehingga kami dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga perjumpaan itu akan memampukan kami berjalan dari kemenangan Tuhan kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu biarlah terus berbicara dalam hidup kami, sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.